berbagi cerita menginspirasi, semua ada di sini di ekonomi kreatif. Di ekonomi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan segala rutinitas dan aktivitas setiap harinya. Senang sekali rasanya saya Putri Zain kembali menyapa Anda dalam program yang paling spesial hanya di TVRI Sumatera Utara, yaitu Sumut Menyapa Ekonomi Kreatif. Edisi kali ini saya sedang berada di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Ada yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Jadi di Ekonomi Kreatif kali ini kita akan berbincang terkait UMKM, yaitu catering. Mungkin pemirsa yang ada di rumah tahu ya bahwa catering ini merupakan makanan yang bisa kita pesan dan langsung diantar. Nah, untuk episode kali ini Putri nggak sendiri tapi sudah ada 2 orang narasumber. Kita akan mencari informasi ya, mungkin untuk pemirsa yang ingin menjadikan ini sebagai acuan berusaha. Di sini tempatnya. Sudah hadir ada Ibu Sri Dewi. Halo Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Dan juga ada anak beliau yaitu Sadam. Sadam sehat? Sehat. Sehat ya. Jadi Sadam nanti kita juga akan cerita-cerita nih kok. Katanya kan Sadam nih bantu Ibu ya, bantu Mama ya. Bantu Mama, nanti gimana kegiatan sehari-hari Sadam bantu Mama. Tapi sebelum itu Ibu sehat? Alhamdulillah. Biasanya Bu, Ibu dikenal dengan panggilan siapa di desa ini? Ibu Uwi, catering Bu Uwi gitu. Catering Bu Uwi gitu ya Bu. Tapi Bu, kalau ngomongin tentang catering, berarti Ibu jago masak dong. Udah sejak kapan Bu jago masak? Sejak dari kecil, dari umur remaja memang hobi gitu, hobi masak. Terus sekolah pun ngambil bagian memasak ya. Oh, berarti hobinya memang masak dan pernah sekolah masak? Iya. Oh, itu waktu tahun berapa Bu? Tahun 1992 lah. 1992, kebetulan saya belum lahir pemirsa. 1992, jadi Ibu pernah sekolah masak ya, dan memang hobi juga. Tapi kalau ngomongin tentang catering ini Bu, awal mulanya terinspirasi dari siapa sih akhirnya buka usaha? Oke, buka usaha catering nih gitu. Dari hobi aja gitu, dari keluarga gitu kan memang baik yang laki-laki perempuan itu jago masak semua gitu, dari nenek dari apa gitu. Memang kami usaha warung gitu, jualan, jadi turun temurun gitu usaha ini. Oke, berarti turun temurun memang dari mama sudah bisa masak. Dari nenek, dari nenek turun mama. turun lagi gitu ya Bu. Nah, tapi kalau melihat usaha catering di sini, apakah hanya Ibu saja atau memang sebenarnya usaha catering di sini tuh banyak? Sebenarnya dulu pertama kali buka itu memang kami gitu, memang kami lama-kelamaan banyak yang ikut gitu. Banyak juga sini, ada beberapa orang gitu. Bu, tapi kan kalau zaman sekarang nih teknologi udah canggih gitu ya Bu. Apalagi pesan makanan online tuh mudah ya Bu. Menurut Ibu gimana sih usaha catering Ibu dengan pesanan online lainnya? Apakah sama ataukah Ibu bisa pesan melalui online? Ya sekarang karena teknologi maju kan. Sekarang yang online ikut jalur online gitu. Netap juga, tapi online juga gitu. Oke, tapi kalau misalnya online itu pakai aplikasi atau Sadam nih yang bantu untuk nganter gitu? Sadam bantu nganter, pakai aplikasi, ada yang diambil sendiri, ada yang diantar dia gitu. Berarti kalau misalnya diantar itu hanya sekitaran di desa Martebing ini aja ya Bu? Iya, desa Martebing ini aja. Tapi kalau yang, karena kan produk cateringku ini kan nggak apa aja, nggak makanan jual gini, sayur-sayur, mayur gitu kan. Cuma kalau ada yang pesan nasi tumpeng sampai juga ke Perbaungan, kemana. Oh, pernah. Berarti selain tapi diambil orang itu gitu. Oh, mereka yang ngambil ke rumah. Berarti selain lauk pauk itu bisa pesan apa aja sih Bu? Lauk pauk ini
nasi kotak. Nasi Terus nasi tumpeng, terus gorengan lah, gorengan itu nasi goreng, mie goreng gitu, mie sop gitu jual juga. Oh, berarti bukan hanya nasi putih ya, Bu. Jadi kalau misalnya ditelepon nih, Bu, mau makan pengen nasi goreng misalnya, bisa dibuatin. Tergantung permintaan orang. Kadang ada orang minta lontong. Kebetulan kakak juga kan jualan, sampai jual lontong, nasi uduk, sarapan pagi ada gitu juga. Oh, berarti catering Ibu Sri ini catering serba ada ya, Bu? Pokoknya sesuai minat dari pembelinya ya. Misalnya kalau misalnya, Bu, saya mau pesan serabi, bisa juga, Bu? Bisa, nanti kalau pesan serabi itu kadang kan kami sama kakak telepon, dia bagian kue, buat serabi, buat roti jala, buat peyek, buat itu juga. Pokoknya semua Terus ya, Bu? keluarga gitu. Aduh, sepertinya Putri harus belajar masak sama Ibu ya, Bu ya. Bu, tapi ngomongin tentang catering, ya, kenapa sih Ibu memulai usaha ini selain dengan artian hobi ya, Bu? Apakah omsetnya ini menjamin atau seperti apa, Bu? Kalau omset ya, karena kan catering ini kan setiap hari berputar gitu kan. Ini kita jual kan tetap dicari orang gitu. Jadi cari orang ya kan berputar, omset itu terus berputar gitu. Karena tiap hari orang makan ya, Bu? Iya. Tapi kalau Sadam sendiri, Sadam sehat? Sehat. Jadi ini anak kedua ya, Bu? Iya. Pertama ada Abangnya. ada abangnya. Jadi setiap hari Sadam yang membantu Membantu antar. Ibu. Tapi kalau boleh tahu Sadam sekarang kelas berapa? Kelas 7 SMP. Kelas 1 SMP berarti ya. Umurnya berapa tahun? Umurnya 15. 15. Jadi setiap hari biasanya jam berapa aja sih ngantar pesanan Ibu? Dari selesai sholat subuh. Dari selesai sholat subuh udah mulai. Biasa sampai jam berapa? Kalau bisa sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Ke waktu sekolah dia sekolah jam 8 kan masuk sekolahnya jam 8. Jadi jam 7.30 udah selesai lah dia gitu. 7.30 udah selesai baru sekolah gitu ya. Tapi kalau Sadam pernah nggak bantu Ibu masak? Pernah. Pernah, bener ya, Bu? Iya. Oh iya. Biasanya Sadam bantuin apa aja nih? Kadang ngerawisi cabai, bawang, ngupasi bawang, kadang bantu ngaduk olahan. Oh, Sadam udah pandai masak juga? Dia jual pandai dia, kalau misop dia pandai jual. Oh, bisa. Jadi dari umur berapa sih udah bantuin Mama? Dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD udah bantuin Ibu untuk jualan gitu. Biasanya kalau Sadam nganter-nganterinnya tuh kemana aja? Kadang ada yang dari Bagot, dari Tanjung Maria, dari Kampung Jati ada juga. Inilah desa Martebing gitu. Daerah-daerah sini ya. Ya, desa Martebing, Ares Panjang. Beda desa lah, Ares Panjang sama desa Martebing kan udah beda gitu. Kalau untuk mesennya tuh, Bu, misalnya nih saya mau untuk makan besok, mesennya tuh kapan? 2 hari kah atau malamnya kah? Malamnya. Bisa nge-request lau nggak, Bu? Bu, saya pengen makan ayam goreng gitu, bisa? Bisa. Oh, bisa. Jadi memang masakannya juga sesuai pesanan orang ya, Bu? Iya. Kalau tapi setiap hari, Ibu ini kan juga, tadi kita juga ngelihat Ibu ada warung, buka warung. Itu setiap hari lauk pauknya bervariasi, Bu? Bervariasi ganti-ganti. Kadang sampai 10 macam. Biasanya apa aja tuh, Bu, yang banyak diminati masyarakat saat ini? Kalau banyak ini sekitar daun ubi tumbuk tadi itu kan, daun ubi tumbuk, gulai gori, nangka. Nah, itu sama ikannya sambal teri, sambal jos itu. Rendang jengkol gitu. Oh, itu banyak diminati ya, Bu? Iya. Tapi kalau untuk kegiatan sehari-hari, boleh ceritain nggak, Bu? Mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang pengen ataupun pemirsa yang ingin membuka usaha catering rumahan nih. Gimana sih, Bu, keseharian Ibu? Paginya ngapain? Belanjanya kapan? Boleh, Bu? Kita sharing. Untuk jualan besok, ini siang ini udah dibelanjai. Siang udah dibelanjai, udah kan, terus susun menu besok mau masak apa aja, udah itu baru diposting dia. Facebook kan posting. Ya udah terakhir kan malam langsung kami racik apa namanya bahan-bahan tadi kan Bumbunya diracik, gitu ya, ada diracik kan. Terus jam 2 malam udah bangun tuh. Jam 2. Nah, karena kan kerja sendiri kalau malam gitu. Oh, masak. berarti, Bu, nggak ada pegawai gitu ya, Bu? Cumanya kalau siang ada gitu, bantu-bantu cuci piring, ngeracik-racik bantulah dia kan. Jam 2 malam itu udah mulailah masak, bumbu-bumbu semua udah.
Jadi setelah siap habis sholat subuh itu udah selesai masakan semua, udah di depan, udah tinggal tengoklah pesanan orang tadi siapa-siapa aja, tinggal bungkus, selesai dia antar, sadam antar kan, baru kalau ada sisa itulah yang kita teruskan di depan gitu. Dibuka warung gitu ya Bu. Tapi biasanya kalau untuk warung yang Ibu buka itu biasanya udah habis jam berapa Bu? Kalau jam 7 pagi udah selesai itu. 7 pagi udah selesai. Terus lanjut ke siang itu kami jual gorengan tuh, nasi goreng, indomie goreng, mie sop itu Oh, siang. berarti ada persesi ya Bu ya, pagi jual ini, siang jual ini, malamnya jual ini gitu. Tapi tadi ada yang menarik menurut Putri adalah Ibu menggunakan Facebook ya sebagai media untuk menginfokan nih kalau saya buka cateringan gitu. Berarti Ibu bisa dong main Facebook? Insya Allah. Bisa dong, karena kan kalau misalnya kita udah masak dibantu Sadam nggak? Sadam nggak yang ngajarin Ibu? Atau Ibu bisa sendiri? Bisa sendiri. Oh, bisa sendiri tanpa bantuan Sadam ya Bu ya? Kadang bantu juga dia catati, dari itu kan dicatati dia siapa-siapa aja, catat di buku. Jadi nanti selesai catat dia kan saya lihat ini nih. Kalau buka di itu kan lama lagi. Iya, benar-benar. Jadi memang ada yang bantu ternyata. Tapi menurut Ibu sendiri karena Ibu menggunakan sosial media, lebih banyak efektif mana sih Bu? Pakai sosial media atau misalnya orang langsung datang atau misal dari online? Kalau Dari telepon gitu. sebelum ada sosial media ini kan lebih enak orang datang, cepatnya selesai. Jadi kita nggak ini cukup, orang datang selesai habis gitu kan. Kalau pakai ini kan menunggu, mengantar lagi. Kadang mengantar itu sulitnya gini, subuh orangnya belum bangun. Oh, kita gedor-gedor jadinya ya Bu ya, benar-benar. Jadi sebenarnya lebih efektif kalau langsung orang datang tuh. Oke, tapi kalau menggunakan Facebook ini udah berapa lama Bu? Atau baru-baru aja? Udah Dari adalah tahun berapa? sekitar 4 tahunan ya, 4 tahunan. 4 tahun menggunakan Facebook. media Facebook gitu ya. Kalau boleh tahu apa sih Facebooknya Bu? Mungkin teman-teman nanti kepo kan, mau tahu apa kira-kira nama Facebooknya Bu? Nama Facebooknya nama saya Sri Dewi gitu. Sri Dewi ya. Jadi teman-teman langsung aja kalau mau kepoin masakan-masakan Ibu Sri Dewi yang enak-enak. Karena tadi saya udah nyoba juga Bu. Daun ubi tumbuknya tuh enak sekali pemirsa. Jadi teman-teman mungkin yang rumahnya itu ada di Desa Martebing ya kan Bu. Boleh pesan langsung ke Ibu Dewi. Tapi Bu ya, seiring berjalannya waktu ya, apalagi nih bahan pangan ini sudah mulai merangkak naik ya Bu. Apalagi kalau kita tahu hari-hari besar. Menurut Ibu ada nggak dampak dengan bahan pangan naik? Apakah untuk harga-harga Ibu naikin lagi? Biasanya kalau misalnya satu bungkus 10.000 karena lagi naik, kita naik ini 13.000, gimana tuh? Ya sebenarnya dampaknya terasa kali. Kalau di masyarakat itu tetap dengan harga segitu. Dengan harga segitu orang itu tidak mau naik gitu. Kadang kan kita naikkan lagi, harga kita naikkan, kami tetap ada harga segini ya. Jadi porsinya tadi tetap dengan harga segitu, porsi dikurangi dikit. Oh, berarti kalau untuk biaya nggak ada dikurangin, tapi porsinya ya Bu? Iya. Tapi sejauh ini kesulitan pangan apa yang mungkin susah nih dapetin ini, apa kira-kira Bu? Kesulitan yang Ibu alami lah selama belanja? Ke saat ini ya tergantung dengan harga. Kadang kan harga bawang ini naik kan, dipajak tahu-tahu habis, orang tuh nggak stok gitu karena harga mahal. Ini melonjak kali ini kan harga bawang sama tomat. Kalau cabai dari masyarakat, dari di sini kan banyak petani. Nah, dari petani kami sering dapat, udah gitu. Kalau sayur-sayuran dari petani bisa ada kan dengan tidak harga jual dari pajak dari pasar gitu. Langsung dari harga petani. Kalau harga dari pasar itu harganya 2.000, kalau dari petani kan bisa 1.000 gitu. Oke, langsung ke distributornya ya Bu. Tapi Bu biasanya lebih sering belanja itu langsung ke petaninya berarti? Kalau sejenis sayuran sama cabai, nah itu sering ke petaninya, kelapa gitu kan. Tapi kalau bawang, kalau sembako yang lainnya kan tetap ke pasar. Terus harga ikan pun sekarang kan nggak stabil. Naik ya? Kalau untuk harga daging, ayam, itu gimana Bu? Daging ayam biasa aja Pak. Kalau tahun ini
nggak sampai melunjak kali harganya nih. Standar sama, pas lah gitu. Oke, berarti memang kalau misalnya kita tidak mau kehilangan pelanggan ya Bu dengan menaikkan harga ya Iya, Bu. Jadi mungkin bisa dikurangin sedikit porsinya. Iya. Tapi kalau ngomongin tentang harga ya Bu, Ibu ngerasa ada saingan nggak sih? Khususnya di desa ini sendiri? Kalau saingan masalah harga itu sesuai gitu. Harga orang itu mahal sesuai kayak ikan ayam tadi kan. Kalau aku buat harga ayam tadi, 1 ekor ayam itu bisa potong 12. Potong 12 itu aku buat harga bisa 10.000, bisa 12.000 tergantung kan. Tapi kalau di sini kan rata-rata ayam itu ada yang dipotong belah 4, ada yang belah 8 gitu. Kalau permasalahan harga, saingan nggak masalah gitu. Biar aja gitu. Rezeki masing-masing. Berarti memang ada harga, ada kualitas, ada rasa ya Bu ya. Tapi memang Ibu ini mempertahankan rasanya agar tetap diminati dan dicintai juga oleh masyarakat. Ngomongin tentang catering ya pemirsa, karena kita tahu bahwa catering itu adalah kita pesen yang banyak gitu ya Bu, itu namanya catering. Misalnya kalau satu hari ini ada 3 lauk, 2 lauk, itu namanya catering. Tapi kalau Ibu sendiri menerima catering perorangan nggak? Misalnya nih, Bu saya mau sarapan aja, atau Bu saya mau makan malam aja gitu, bisa nggak? Bisa. Kadang orang itu gini, pesannya itu untuk makan malam, untuk makan malam satu keluarga gitu kan. Bisa juga terima dengan lauk ini orang itu yang nentukan gitu ya. Jadi sesuai budget. Nanti aku bilang kan harganya sekian-sekian, udah oke gitu. Oh berarti kalau seperti itu tuh nggak per bulan ya Bu? Enggak, kalau yang per bulan cateringan pun ada juga. Sekarang ini kan ada beberapa orang anak pesantren makan catering tuh sama kami gitu. Jadi 1 hari 3 kali itu, 1 hari 3 kali, pagi sarapan, siang makan siang, nanti sore untuk makan malam. Itu per bulan. Itu per bulan. Terus ada yang cateringan sayur aja, pengen per bulan juga ada. Oh kalau misalnya per bulan tuh sekitaran berapa Bu? Ya dia tergantung gini loh. 1 keluarga gitu. Kalau 1 keluarga itu 2 orang, sebulannya itu 500.000. Nah, itu 1 hari sekali yang ngantar gitu. 1 hari sekali? 3 menu. 3 menu? Iya. Kalau yang per orangnya itu kira-kira, jadi kalau orangnya 4 tuh, orang 4 kadang 1 juta gitu juga. Tapi memang tetap sekali aja siang antar gitu. Oh berarti 1 kali pengantaran tapi setiap hari dan dibayarnya per bulan? Iya. Gitu ya Bu. Tapi kalau ngomongin tentang omset Bu, berapa sih kira-kira, sekitaran berapa dalam 1 hari itu Ibu bisa dapat bersihnya gitu? Atau kotornya berapa? Bersihnya kalau bersihnya itu paling ya, kalau kotor aja cerita kotornya aja ya kan. Kadang bersih ini kan nggak sesuai uang jajan anak ini gitu ya kan. Bersihnya itu sekitar 450, 500 tergantung juga. Kalau ini kadang ada sepi gitu kan. Di sini kan ada tertentu hari ada sepi gitu. Oh hari apa aja biasanya? Biasa rame? sering itu kalau hari Selasa sama hari Minggu tuh sepi orang beli sayur. Karena kan hari Selasa itu kan malam sih ada pekenan namanya di situ kan. Nah, orang pada belanja masak sendiri gitu. Oh kalau hari Minggu? Hari Minggu kan nggak kerja. Di sini kan karena kebun banyak yang kerja gitu. Orang itu butuhnya pagi untuk lauk di rumah, untuk lauk bontot. Ada istilah bontot tuh. Nah, itu. Oh jadi memang karena pekerjaan juga ya Bu. Apalagi kalau ke kebun itu biasanya kan harus subuh-subuh, pagi-pagi udah berangkat ke kebun. Jadi Ibu pagi-pagi tuh udah ngantar ya Bu ya? Iya. Dari jam 6 pagi tuh udah habis subuh 5:30 lah mulai. dibantu sama Sadam. Tapi kalau Sadam nih ya kan ikuti kegiatan Ibu tiap hari ya kan. Itu biasa Sadam bangun jam berapa sih? Biasanya dibangun di jam 3. Jam 3 udah bangun? Langsung bantuin Ibu? Oh berarti Jam 3 kadang dia kan tahajud dulu. tahajud dulu baru bantuin Ibu. Biasa sampai jam berapa bantuin Ibu? Sampai tutup. Sampai tutup ya. Berarti kalau pulang setelah pulang sekolah bantu Ibu lagi. Oke, kalau malam Bu biasa tutup jam berapa? Jam 10 malam. Jam 10 malam. Tapi dengan menu yang lain ya Bu ya. Berarti kalau malam itu biasanya jualan apa?
jual nasi goreng itu, terus mie goreng, mie sop, terus ada tuh jenis-jenis ayam, nah si ayam bakar apa gitu juga. Kalau seperti itu masaknya langsung begitu ada orang pesan langsung masuk ya Bu? Langsung masak? Iya. Cuma ya langsung kayak ayam pecah itu kan langsung digiling langsung masak gitu. Berarti memang fresh, dia langsung digoreng gitu ya. Jadi pemirsa dan juga pembeli dari catering Ibu Sri Dewi ini nggak takut kalau misalnya oh dingin Bu dipanasin lagi, karena memang langsung dimasak. Tapi ngomongin tentang COVID kemarin ya Bu, itu memang berdampak sekali pemirsa ya terhadap UMKM khususnya di Sumatera Utara. Mungkin bukan hanya UMKM saja, sektor-sektor yang lain, industri-industri, lembaga-lembaga juga merasakan dampak dari COVID-19 yang melanda di sekitar tahun 2020. Kita 1 tahun ya Bu, hampir 1 tahun lebih dirumahkan. Bagaimana Bu nasib dari catering Ibu sendiri? Kalau catering ya tetap aja gitu, orang di rumah kan tetap makan. Apakah makin meningkat? Enggak, biasa aja, sama aja gitu. Cumanya kita ke dari bahan dengan Bahannya kenapa? Karena kan belanja banyak tutup, enggak, jadi bahannya ya apa adanya gitu. Tapi kalau misalnya omsetnya tetap stabil ya Bu? Omset berkurang lah. Waktu COVID berkurang. Iya, Tapi tetap jalan walaupun mencari bahan pakan tuh susah ya Bu? Iya. Oke baik pemirsa ya, tadi kita udah cerita dan udah mengetahui bagaimana usaha atau UMKM catering dari Ibu Sri ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Di ekonomi kreatif. Di ekonomi kreatif. Pemirsa masih bersama Putri di sini ya, masih dalam program Sumut Menyapa Ekonomi Kreatif. Kita sudah mendengar informasi-informasi dan pengalaman dari Ibu Sri Dewi selaku pengusaha UMKM yaitu catering rumahan. Pasti ya pemirsa, setiap perjalanan hidup memiliki suka dan duka. Kita akan mendengarkan kembali ya Bu, mungkin apa sih kira-kira bagaimana sih perjalanan hidup Ibu mungkin dari semasa gadis sampai pada akhirnya memiliki usaha catering rumahan sendiri yang kalau tadi sempat kita bahas hampir 30 tahunan pemirsa. Bayangin 30 tahun sudah menjalani usaha catering rumahan, ini kan luar biasa sekali. Dan mungkin pemirsa yang ada di rumah pengen nih seperti Ibu Sri Dewi yang sudah sangat dikenal di Desa Martimbang ini. Gimana sih Bu dulu pengalamannya sebelum pada akhirnya sudah berkeluarga, memiliki anak yang soleh, patuh lagi membantu ibunya. Gimana dulu Bu perjalanannya? Kalau perjalanannya itu kan memang hobi masak ini turun dari keluarga. Jadi dari tamat SMP dulu kepingin cari sekolah yang memang bisa masak, belajar masak gitu ya kan. Sempat juga dari itu nggak mau sekolah kalau belum dapat sekolah yang ini gitu. Adalah berita dapatlah sekolah. Saya tuh sekolah SMA-nya itu SMK Semip Pariwisata di Siantar di Yayasan USI Simalungun. Itu 3 tahun lebih. Nah, terus kami kan
ada PKL tuh, ada PKL itu selama 3 bulan setengah itu di Perapat. Nah, disitulah tengok kenapa dia bisa masak itu, gitu. Kokinya itu kok pandai masak gitu. Jadi ingin tahu. Dari mulai mengiris bawang, yang mengupas kentang tadi tidak boleh putus, ujiannya harus. Jadi waktu itu di sekolah itu kebetulan di USI itu kebetulan mayoritas banyak orang Kristen. Nah, banyak orang Kristen. Jadi sering tuh di sekolah itu ada acara masak-memasak. Biasanya setiap hari guru kami masak tampil gitu. Jadi karena cuma saya yang pandai, saya selalu dipanggil sama guru masak dengan ini menu. Nah, siapa itu belanja nih kata guru kan. Ini belanja ini dengan menu. Untuk satu sekolah lah itu buat acara masak itu dengan menu ini ya. Jadi besar kepala gitu. Jadi besar kepala, guru itu sayang gitu. Selalu diperhatiin, nilai itu nggak pernah rendah gitu. Tapi bagian pengolahan bahan makanan aja gitu. Karena memang skillnya di situ ya, Bu. Iya. Jadi kalau pelajaran yang lain nggak gitu kali minat ya kan. Nah, cuma pengolahan bahan makanan itu tuh kan nggak mungkin dikasih aja 100 gitu. Tapi jadi sering-sering itu kepedean gitu kan. Nah, pernah waktu ujian dapat menu suruh masak mie goreng. Saking kepedeannya nih masak, guru-guru pada nanti punyamu sama saya katanya. Nggak ingat lah ini tuh masaknya tadi itu dikasih garam kasih enggak gitu. Biasa penilaian ada guru ngomong tadi ibu dapat loh. Tapi semua bahan semua itu terasa pas. Cuma ada satu nggak kurang. Saya ingat saya belum kasih. Jadi ayo ibu, cuman bu? Ya saya tahu punya kamu itu pasti kan. Ternyata kepedean kali juga nggak bagus ya, Bu ya. Tapi pada akhirnya usaha ini apakah memang turun-temurun dari orang tua atau memang ibu membuka usaha baru? Tamat dari situ kan terus mau kuliah gitu. Kebetulan kami dari sekolah itu kan masuk 10 besar, diberangkatkan waktu itu Pulau Batam ya baru buka. Pulau Batam baru buka, kami diberangkatkan suruh ke Batam. Tapi kata orang tua nggak boleh pisah-pisah, ada biar susah senang sini aja, jangan jauh-jauh gitu. Jadi dibukakan lah usaha. Sempat sebelum buka usaha itu ngambil les komputer. Les komputer ada 2 tahun, setahun tuh ngajar komputer. Tapi nggak enak gitu, udah biasa dengan ini buka kafe lah tuh, sila buat kafe remaja itu kan kumpul. Ya awal mulanya itu ya kafe jenis nasi goreng, jus itu. Lama-lama orang tua pun tertarik gitu kan. Nah, itulah buka sayur kami, warung nasi kan, menyediakan tuh catering. Catering itu satu hari kami 40 orang. 40 orang. 40 orang pagi yang nganter. Ya juga masak nganter gitu. Tapi yang belanja itu kan tetap orang tua gitu. Udah memang dari dasarnya itu hobinya ke situ. Itu kalau ada orang tua dulu mesti ada bapak ya. Bapak itu selalu mendukung apa anaknya mau gitu. Kalau mama sih oke aja nurut. Gitu. Oke, tapi ibu ada kepikiran nggak sih untuk buka cabang baru selain di desa Martebing ini? Ada nggak nanti saya pengen deh buka di Medan? Karena gini loh. Di mana gitu? Dari di sini aja kan, kalau jualan gitu. Kebetulan ada yang bantu gitu kan, dia suruh masak. Orang nggak mau. Tahu katanya ini bukan masakan. Tapi kan bumbu udah memang sama saya kasih gitu kan. Nggak mau, ini bukan masakan Wawa itu katanya. Oh, jadi memang lidah masyarakat di sini udah tahu ya, Bu ya. Jadi kalaupun bukan ibu yang masak, mereka tahu. Gitu. Jadi harus ibu. Ibu nggak capek, Bu? Ya, capek. Kadang seringan juga lo break gitu. Badannya nggak enak, capek gitu. Waktu COVID itu ada juga berapa bulan tuh break. Kenapa, Bu? Capek gitu. Capek, Bu. Nah, udah gitu kan memang sempat juga sakit itu ada berapa hari itu juga. Oh, jadi memang harus break, tapi
lanjut lagi. Lanjut. Seringan kayak gitu lagi, break lanjut. Oke, Sadam. Nih, kita ke Sadam ya. Tadi kita kan udah mendengar cerita dari ibu yang sangat menginspirasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Mungkin ingin memulai usaha catering rumahan. Saya, Bu, kalau pandai masak pengen juga, Bu. Karena sepertinya menguntungkan gitu ya, Bu. Dengan omset yang lumayan, kita kerjanya dari rumah dan kita dapat pahala, menyenangkan hati orang. Orang kenyang ya, Bu. Sempat di tebing. Kan mama udah dari sini pindah ke tebing tinggi kan. Kami buka juga di sana. Ya gitu juga kalau masakannya lain dari berkurang. Jadi memang harus ibu yang masak gitu ya. Oke, kita ke Sadam. Sadam nih kan bantuin ibu untuk nganter-nganter makanan. Ada nggak sih kendala kayak mungkin waktu Sadam nganter nanti bilang ya sama ibu masaknya ini, mungkin requestan yang aneh-aneh gitu ada nggak? Ada. Apa tuh biasanya? Kadang dari kawan pesantren juga, mama pas pernah memasak, Sadam, bilangkannya sama mama, buatkan ayam rica-rica. Kadang yang satu lagi agak lain juga. Apa tuh? Sadam, bilangkan mama ayam bakar. Kadang saya juga pernah marah. Udahlah kalian aja masak sendiri kalau bisa gitu. Oh iya, tapi terus bilang sama mama? Bilang sama ibu gimana? Aja. Bilang sama mama, mak itu mak orang pesantren ada yang minta lain-lain mak. Kadang mama juga marah, udah biarkan aja lah, biarkan orang tuh masak sendiri kalau mau katanya. Kadang kan ustadznya juga sering request. Apa biasanya, Bu? Ayam semur. Ada ustadznya tuh suka ayam semur. Ada yang minta rendang jengkol. Oh, berarti memang requestan ya. Tapi kalau Sadam sendiri waktu nganter-nganter, mungkin pas lagi hujan, ada nggak sih kendala-kendalanya? Gak ada. Gak ada ya. Jadi memang lancar-lancar aja, alhamdulillah ya. Tapi kalau misalnya Sadam nganternya pakai apa? Pakai motor. Pakai sepeda motor ya. Jadi sendiri. Biasanya bawa tuh banyak-banyak atau setengah-setengah, Bu? Kalau bawa makanan? Biasanya kan kalau kayak di box itu kan pakai apa? Halong-halong dia. Oh, yang di kanan kiri ya, Bu ya. Kadang berboncengan lah. Di depan sekali kadang bolak-balik antar gitu. Gitu. Sadam kan nih tadi dengar cerita dari Ibu kalau masyarakat di sini nih suka makanan Ibu, suka sekali. Pokoknya kalau ibu yang bukan ibu yang masak, masyarakat sini tahu, oh ini bukan ibu, nggak mau gitu ya, Bu. Sadam apa sih makanan kesukaan Sadam yang dimasak Ibu? Terong sambal. Terong sambal. Terus apa lagi? Terong sambal. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Sadam bisa nggak masak nasi goreng? Bisa. Bisa. Diajarin ibu, ngelihat ibu atau gimana? Ngelihat sendiri. Ngelihat sendiri. Pernah nggak sih Sadam, ya udah Bu, aku aja yang masak satu lauk gitu? Pernah. Pernah? Masak apa? Masak ifumi, tapi orangnya nggak mau. Terus orangnya bilang apa? Kenapa nggak mau? Bilangnya, udah mamamu aja yang masak, pas lagi mama itu pergi. Jadi nggak jadi dong? Nggak Kan jadi. Lagi pergi nih Mama. Jadi nggak jadi? Nggak jadi. Jadi pelanggannya pulang lagi? Oke, jadi memang udah tahu ya, Bu. Padahal mana tahu, ternyata masakan Sadam lebih enak. Ya kan, Bu? Iya. Karena mungkin sudah sering mencicipi masakan dari Ibu. Kadang gini herannya gitu, kok orang tuh bisa tahu. Karena racik kayak nasi goreng itu bumbunya memang udah aku racik. Paling entah tambah kecap atau apa gitu. Orang itu bisa tahu gitu. Oh gitu, jadi memang udah cita rasanya udah lengket loh, Bu. Pokoknya kalau misalnya makan, oh ini masakan Bu Sri Dewi, oh ini bukan gitu ya, mungkin udah tahu. Tapi Sadam sendiri sering nggak nemenin Ibu belanja? Sering. Atau pernah belanja sendiri? Pernah. Gimana tuh kalau boleh ceritain nggak? Kalau misalnya belanja sendiri, pernah mama nyuruh belanja ke pajak. Kadang salah beli belanjaan, dimarahi. Suruh pulangi sana gitu. Pernah salah belanja apa tuh? Beli cabai. Oh, beli cabai pernah salah. Terus balik lagi? Balik lagi ya. Tapi kalau Sadam sendiri bisa dong bedain ketumbar, merica, bisa? Bisa? Bisa. Jadi udah nggak pusing ya kalau misalnya Ibu bilang Sadam beli ketumbar gitu, udah nggak pusing ya? Enggak. Tapi ngomongin tentang tadi ya Bu, requestan dari teman-teman Sadam yang di pesantren, juga dari masyarakat tuh kan aneh-aneh, tapi Ibu turuti nggak, Bu? Seringan juga dituruti. Karena kan nggak kasihan anak-anak gitu. Apalagi pengen gitu ya, Bu. Tapi apa sih mungkin makanan yang belum pernah Ibu coba tapi akhirnya Ibu coba gitu? Makanannya? Iya. Seringan juga. Kadang kan ayam itu nggak dimasak
nggak di kayak digulai-gulai gitu, orang tuh kurang mau. Oh, biasanya apa favorit anak-anak tuh apa biasanya? Ayam penyet. Ayam penyet. Nasi goreng, telur dadar itu maunya. Oh, tadi kalau Sadam bilang ada yang pernah request ayam rica-rica. Ayam Itu rica-rica. ibu masak juga? Masak juga. Karena kan kami jual juga kalau ayam rica-rica. Kalau di sini suka yang memang favorit orang ini kan nasi kebuli ayam rica-rica. Nasi kebuli. Nah. Nasi kebuli itu gimana tuh? Nasi kebuli itu dengan rempah. Rempah-rempah dia kalau dia kan dimasak tadi pakai bunga lawang, kayu manis, apa tuh cengkeh, kapulaga, itu direbus, dikaldukan, dibuat kaldu. Kalau kita pakai apa tuh daging kambing, ada yang minta daging, kalau ada daging kambing, kalau kayak daging kambing itu kaldunya diambil, dimasak, ditumis sama mentega, kasih bawang bombay. Oke, di nasinya gitu Di ya? Bu? nasinya. Udah gitu untuk toppingnya biasanya aku pakai itulah ayam rica-rica sama oseng tempe. Oseng tempe. Favorit masyarakat atau pembeli ibu apa? Yang paling banyak digemari dan dipesan ibu? Kalau sejenis snack gitu kan, inilah nasi kebuli ayam rica-rica. Kalau untuk lauk pauk misalnya kayak udang sambal atau ikan sambal tuh biasanya apa? Semua rasaku sama, semua mau orang ini. Semua ya Bu? Mm-mm. Yang penting kenyang. Ya, ada sambal, ada ikan semua. Oh, semua. Tapi kalau untuk misalnya nih Bu, saya mau pesan, Bu mau pesan dong untuk sarapan pagi, itu biasanya berapa Bu? Kalau untuk sekali makan? Sekali makan harga 5.000. Itu kan nggak pakai telur. Kalau pakai telur 8.000 gitu. Itu sudah pakai nasi? Pakai nasi. Ibu murah sekali. Ibu jualan sekalian sedekah ya Bu ya. Tapi murah sekali itu. Memang pasaran di sini gitu. Oh, memang pasarannya di sini seperti itu ya Bu. Tapi untuk kualitas bahan-bahannya itu yang berkualitas atau yang karena mungkin harganya terbilang murah lah Bu untuk di tahun-tahun seperti ini. Ya, untuk kualitas bahan gimana? kayak beras itu ya beras istilahnya kan di sini namanya beras giling gitu ya kan. giling. Itu memang porsi. Kita sendiri lah yang tahu porsinya itu. Ya pakai sambal tempe, pakai mie goreng, kayak kerupuk lagi gitu. Kadang ada yang mau pakai tauco. Oke, berarti memang bervariasi. Tapi kalau melihat minat pembeli dari tahun ini ke tahun-tahun sebelumnya meningkat atau berkurang, karena kita tahu Bu bahwa aplikasi-aplikasi online ya yang memudahkan mungkin masyarakat untuk memesan makanan, biasanya ditelepon nggak sampai 1 jam udah datang. Bagaimana sih Bu mungkin minat dari masyarakat sendiri? Masyarakat gini kan sering kadang kan saya nggak ready gitu. Kadang orang tuh kecewa apa nggak ready gitu. Pada saat kayak ini kan agak repot gitu, anak pesantren ini nambah gitu kan. Jadi seringan yang bantu ini kan nggak datang gitu kan. Jadi seringan nggak ready makanan yang pesan orang itu. Nah, itu aja sih. Tapi kalau kita memang sediakan dari awal sekian, alhamdulillah ya mungkin habis gitu. Oke, mungkin Ibu sendiri ada pengalaman apa sih Bu? Pernah nggak mungkin pengalaman sedihnya ketika kita udah masak tapi ternyata dikomplain gitu? Pernah nggak? Kalau masak iya pernah. Yang katanya nasinya nggak masak pernah juga itu. Gimana ceritanya? Nasinya sebenarnya sih nasinya itu ya masak. Mungkin karena dia nggak suka dengan nasi keras gitu kan. Kalau menurut kami masak gitu, tapi menurut dia keras yang ini. Itu aja paling kalau komplain. Tapi kalau komplain paling kurang pernah ada komplain selain gitu nasi. Ya paling kurang banyak ya Bu. Ya, kadang kan saat gini. Biasanya kan saya kan masakan saya identik dengan pedas. Pedas. Jadi kok ini kak nggak pedas gitu. Tapi kalau untuk tingkat kepedasan sesuai selera bisa di request ya Bu? Iya sesuai selera. Tapi pernah nggak Ibu misalnya dapat orderan nih, dia ngorder tuh misalnya jam 2 siang mau dimakan jam 4 sore, pernah nggak? Pernah sering.
Sering. Heeh. Dan itu ibu lakukan masak. Iya. Kalau untuk bahannya kepajak lagi atau memang sudah ada stok? Karena kan gini, yang dipesannya gini, untuk saat ini Kak apa yang ready kayak gitu kan. Ada makan apa ini. Oh, Kakak bisa jam sekian deh. Oh, berarti Kemudian kalau masalah ayam itu kan di depan tuh ada yang jual ayam, yang jual ikan basah itu di depan ada gitu. jadi memang untuk bahan pangan sendiri mudah ya Bu Nah. didapatin. Tapi kalau ngomongin tadi kan kita sudah berbicara bahwa pengantaran tuh bisa setiap hari ataupun sesuai request. Untuk partai-partai besar atau untuk acara-acara besar pernah sampai berapa ratus kotak atau berapa banyak gitu? Sampai 500 ada pernah, 500 kotak. Cumanya itu estafet antara jam segini, antara ini jam hari ini, 2 hari itu 2 hari. Dia untuk hari ini dia maunya 100, 120 gitu. Untuk besok 120 gitu lagi gitu. Ada yang 500, ada yang sampai itu pernah tuh dulu sampai 9 hari kami terima dari ada acara dari ini kan. 9 hari kami 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali, berarti sampai 120 kotak gitu ya, lebih mungkin. Untuk pesta-pesta juga menerima. Pesta, kadang kan di sini ada pesta suruh masak. Oke juga masak di pesta gitu. Oke, memang menarik ya pemirsa untuk usaha cateringan di rumah ini karena memang hanya modalnya itu hanya rumah saja ya Bu. Mungkin peralatan-peralatan masak yang mungkin semua orang udah punya ya Bu, kayak kompor, terus ada wajan dan lain-lainnya, dan hanya memang harus rajin aja ke pasar. Ibu tiap hari berarti ya? Iya. Jam berapa biasanya Bu? Biasanya sih kalau pagi kan, kalau ada di ini kan di rumah ada yang bantu. Habis tadi jam 7 udah selesai tadi masak, selesai jualan udah tutup, langsung ke pajak. Berarti setiap hari ya Bu. Jadi bahan-bahan pangannya itu pun fresh gitu ya Bu. Iya, karena kan langsung. takut kalau nggak cepat kan nggak dapat bahan gitu. Oke. Jadi mungkin bisa menginspirasi pemirsa yang ada di rumah yang ingin membuka usaha atau UMKM di rumahan. Kita beralih ke Sadam ya. Karena kalau ngomongin tentang Sadam ini Bu, saya sebenarnya sangat appreciate ke Sadam. Masih umur berapa tadi? 15. 15 tahun sudah mau ngebantu ibu untuk bangun jam 3 subuh gitu ya. Tapi Sadam pernah nggak sih marah sama ibu atau Bu capek, Sadam hari ini nggak bantuin ibu, pernah nggak? Sering. Sering. Biasanya tuh ngapain? Biasanya pas mau main atau gimana? Kadang kan dia marut kelapa tuh subuh. Subuh marut kelapa. Terus Kadang kalau main juga sering kawan-kawan jemput. Tinggal lamanya, Sadam jangan pergi main-main dulu katanya. Itu belikan dulu cabai. Ya kawannya pergi. Karena Dadam kalau banyak kerjaan jangan main-main dulu katanya. Main-main kok bawa sendok katanya. berarti sendok itu terbawa gitu ya? Saking udah biasanya. Terus ibu bilang apa? Ya inilah kerjai dulu pekerjaannya udah siap semua, balik lagi. Rupanya kawannya ada pigian semua dan Jadi nggak jadi ya? nggak jadi, balik lagi ke rumah. Tapi memang yang pertama adalah nolong ibu ya, bantu ibu di rumah. Tapi sejauh ini Sadam sendiri bangga nggak mempunyai ibu yang hebat banget? Bangga. Bangga ya. Jadi memang setiap hari bantu ibu. Tapi Sadam pernah nggak sih masak satu menu Pernah? untuk dijual? Pernah. Pernah. Apa biasanya? Semalam 3 hari yang lalu pernah orang pesan ipumi. Jadi mama itu lagi kumpulan sama ibu-ibu yang lain. Jadi ada satu ibu-ibu pesan, Sadam buatkan ibu mitiau katanya. Sadam buatkan aja. Siap dibuatkan, Sadam bungkusi. Kata ibu itu, mana mama? Sering nanya mama. Mama lagi kumpul. Baru nanti pas malam bilangkan mama masakan mitiau lagi satu katanya. Tapi mitiau yang Sadam buat tadi dimakan ya? Apa tuh respon ibunya? Katanya kadang Dam makanya Dam kecapnya tambahi, kadang bumbunya kekurangan, kadang kurang pedas kan. Oh iya, tapi udah hebat loh ibu. Jadi ibunya kalaupun mau kumpul-kumpul bisa ya Bu ditinggal. Bisa seringan ditinggal juga kalau dia. Tapi kepikiran nggak Bu? Kepikiran. Kepikiran ada yang beli nggak? Karena kan semuanya maunya sama ibu gitu ya masanya. Tapi kalau untuk satu porsi kayak mie goreng, mie tiaw itu berapa? 10.000. 10.000, kategori yang masih murah loh Bu.
Masih gitu standarnya di sini. Oh, memang ngikutin pasar ya, Bu. Tapi ada juga yang 12 ribuan, tapi ya biar aja gitu. Kami tetap dengan harga segitu ya. Nggak apa-apa, yang penting pelanggannya rame gitu ya, Bu, dan rasanya juga oke. Sadam, nanti kalau misalnya udah besar, cita-citanya pengen jadi koki nggak? Enggak, Jadi pengennya jadi apa? penyanyi. Oh, jadi penyanyi. Sukanya lagu apa? Lagu selawatan. Oh, lagu selawatan. Boleh nggak sedikit aja ya kan? Biar pemirsa tahu, oh suara Sadam nih bagus. Boleh? Boleh dong. Silakan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Yeay, Masya Allah, luar biasa sekali. Ibu setuju nggak kalau jadi penyanyi? Ya kalau menurut dia Gimana kalau jadi artis, Bu? Gak apa-apa? nggak apa-apa. Gak apa-apa. Baiklah pemirsa, nanti kita akan kembali lagi bersama Ibu Sri Dewi dan juga Sadam hanya di Ekonomi Kreatif. Di ekonomi kreatif. Di ekonomi kreatif. Kembali lagi di Ekonomi Kreatif pemirsa. Kita tadi sudah ngobrolin ya, Bu, nggak terasa di segmen terakhir sebagai pengusaha catering rumahan kan termasuk UMKM, Bu. Tapi kira-kira sudah pernah mendapatkan bantuan khususnya dari pemerintah desa? Kalau bantuan dari pemerintah desa UMKM udah pernah dapat. Pernah. Iya, Bantuannya seperti apa? berupa uang kan? Berupa uang. Baru udah berapa kali, Bu, kira-kira udah pernah dapat? Sekali. UMKM 2 tahun yang lalu apa gitu. 2 tahun yang lalu pernah dapat, tapi di tahun-tahun ini belum, Ibu. Dulu enggak dari sini kalau aku bantuan dari anak sekolah aja dah. Tapi kalau ngomongin catering rumahan ini sudah terdaftar nggak, Bu, di UMKM sendiri? Catering rumahan Ibu pernah didaftarin nggak? UMKM? Pernah. Pernah. Dari desa itu pernah mendaftarkan bahwa petugas UMKM mendaftarkan terus kebetulan dulu sebelum ini kan abang kepala desa. Nah, kepala desa. Jadi kalau ada acara-acara desa itu saya sering mau perlombaan ke provinsi ke apa sering ikut juga gitu. Sering ikut juga. Ibu mungkin ada nggak sih pengennya buka restoran ataupun apa sih, Bu, resolusi di tahun-tahun selanjutnya? Mungkin Ibu pengen deh buka kafe. Apa tuh, Bu? Kalau kepingin dari dulu pengen tuh punya lesehan. Punya lesehan ya, Bu. Punya lesehan, tapi sampai sekarang nggak terkabul. Nggak apa-apa, Bu. Semoga nanti pemirsa mengaminkan ya apa keinginan Ibu. Selain lesehan apa lagi tuh, Bu? Pengen punya apa lagi? Nggak ada, pengen punya lesehan tuh satu gitu kan, yang tempat strategis, terus punya anak buah gitu, ya pekerja gitu. Tapi Ibu sudah hebat sekali loh. Beberapa orang kan sudah membantu dan Ibu sudah mempekerjakan orang. Artinya Ibu juga membantu UMKM khususnya yang ada di desa ini. Kalau untuk Sadam, ya tadi suaranya keren loh. Tepuk tangan dulu dong untuk Sadam. Suaranya keren. Semoga beneran nanti jadi penyanyi ya. Amin. Tapi walaupun jadi penyanyi tetap bantuin Ibu ya. Jangan lupa bantuin Ibu, tetap jadi anak yang soleh juga. Apa mungkin pesan-pesan Sadam untuk Ibu? Pesan Untuk Ibu nih kan udah hebat sekali bisa menghidupi, memberikan Sadam uang jajan ya kan, Bu? Kira-kira apa pesannya untuk Ibu? kalau pesan
jangan lupa untuk bersabar karena salah satu sabar adalah sifat Nabi. Wah, jangan lupa sabar. Mungkin kalau misalnya nggak tahun ini, mungkin 2 tahun lagi Bu punya lesehan. Kalau kata Sadam, sabar. Semuanya harus sabar ya Bu. Karena kalau Ibu kita masak juga Ibu sabar kan? Sabar. Dari jam 2 subuh sampai malam, bangun lagi, rutinitas yang setiap hari dilakukan. Bu, mungkin sedikit harapannya untuk pemerintah desa atau pemerintah kabupaten seperti apa Bu? Untuk UMKM khususnya di desa ini. Kalau untuk UMKM, karena kan bantuan UMKM yang sebelumnya itu tidak tepat pada sasaran. Kenapa gitu? Kebanyakan yang tidak punya usaha dapat gitu. Yang di sini rata-rata semua penduduk desa Martebeng ini rata-rata walaupun dia kerja kebun, kerja ada pegawai, tetap punya usaha. Jadi rata-rata yang dapat, karena kan waktu itu bocorannya dari aplikasi juga itu UMKM-nya itu yang nggak dapat, yang nggak punya usaha dapat, yang punya usaha sering ada yang nggak dapat gitu. Karena kan kebetulan kami mendapat itu ya, tapi karena dapat dari desa kan, jadi orang desa yang turun tanggung bisa dapat. Oh, berarti kurang tepat kesasarannya saja. Berarti harapannya ya harus sesuai dengan kriteria UMKM ya Bu. Harus punya usaha, harus punya pekerja juga, ataupun ya sertifikat-sertifikat lainnya. Mungkin Bu sedikit pesan kepada pemirsa ataupun mungkin ada nih pelanggan Ibu nih yang lagi nonton gitu ya, yang sudah mengenal catering Ibu Sri. Silakan Bu. Untuk pelanggan catering Bu Uwi, tetap fokus aja sama catering Bu Uwi. Kalau ada saran makanan yang kurang cocok, langsung aja dikritik, gak apa-apa. Terus jangan lupa sering-sering pesan. Oke, tepuk tangan dong untuk Ibu Sri dan juga Sadam. Sadam, ada nggak pesannya untuk pelanggan-pelanggan Ibu? Jangan aneh-aneh Bu, pesannya ada nggak? Kira-kira silakan Sadam. Untuk pelanggan-pelanggan Bu Uwi, tolong Bu jangan komentar aja, subscribe sekali-sekali. Oke. Baik, terima kasih Sadam dan juga Ibu Uwi ya, dan pemirsa kita tadi juga sudah mengenalkan UMKM khususnya di desa ini ya Bu. Tadi kita juga udah berbincang tentang bagaimana suka duka Ibu yang dari gadis. Dari gadis ya Bu, dari sebelum berkeluarga akhirnya punya Sadam dan juga abangnya juga sudah punya rumah yang bisa membangun usaha sendiri, pekerjanya juga sudah ada, dan harapan Ibu Wi juga pengen punya lesehan. Tapi saya doakan loh Bu, semoga punya restoran. Amin ya. Dan karena tadi kita juga sudah merasakan pemirsa untuk masakan Ibu Uwi ini yang memang pas, enak, manisnya terasa, pedasnya juga ya. Dan teman-teman juga pemirsa yang ada di rumah bisa request. Sesuai request langsung diantar oleh Sadam. Jadi mungkin yang mau ketemu Sadam jangan lupa pesan makanan di catering Bu Uwi. Tapi Bu di tahun-tahun berikutnya mungkin ya, kira-kira nih resolusi apa lagi? Mungkin pengen buat menu baru gitu. Pengen buat menu apa Bu? Mungkin yang nggak pernah orang buat gitu. Iya Bu. Apa? Kadang gitu sering buat menu gitu kan. Ini menu baru gitu, inspirasi pikiran sendiri aja gitu. Ini dicoba rasanya pas gitu kan. Udah pas dipasarkan. Terus ada yang ikut gitu. Terus ada yang ikut, nggak mau lagi lah, cari lagi resep gitu aja seterusnya setiap hari. Berarti kalau menu-menu gitu Ibu bereksperimen dong? Iya. Oh iya, tapi jadi ya Bu, kalau saya bereksperimen dibuang, gak ada yang makan. Apa Bu contohnya pernah mengeksperimen apa? Menu apa gitu? Kayak sebenarnya ini nasi kebuli itu kan kalau menurut menu sebelumnya itu kan itu masakan tuh berasal dari India ya. Ya. Dari India. Tapi saya eksperimen sendiri berasal dari Martebing. Dengan ditambahi apa Bu? Ditambahi itu tempe oreng,
Terus tuh dagingnya tadi itu kan biasanya daging kalau di sana kan ada kambing. Ini dagingnya tuh kaldunya kaldu ayam gitu. Oh, berarti memang walaupun masakan dari luar sana tapi dikreasikan jadi cita rasa Indonesia. Gak lupa dengan tempe orek. Tempe orek ya Bu, tempe orek terus apa lagi di nasi kebulinya itu Bu? Paling tempe orek, terus ayam sambal rica-rica. Nah, kalau sambal rica-rica itu kan memang nggak ada dari Manado, ada kan? Oke, kira-kira pengen menu apa lagi Bu di tahun selanjutnya? Ada kepikiran buat apa Bu? Ada dicari, belum dapat. Tapi nanti dapat sendiri gitu. Bereksperimen aja ya Bu. Biasanya masukin lada, masukin ini, jadi tiba-tiba. Ada sih, udah ada ayam itu masak, tapi nggak ada tuh. Namanya pun nggak tahu. Terakhir cuma buat nasi. Orang ini buat sendiri. Yang makan itu buat sendiri. Ini ayamnya dimasak apa, dioblok-oblok. Aku eksperimen sendiri masak bumbu. Ini masak apa, Kak, suka hatiku. Aku mau masak apa? Enggak, apa ini Kak namanya makan. Masakan suka hatiku. Yang penting rasanya aja makan. Dan memang rasanya enak ya Bu, ayam oblok-oblok ya gitu ya. Tapi memang pemirsa kalau misalnya kita bereksperimen gitu ya, apalagi menghadirkan cita rasa yang baru dan mungkin membuat lidah para peminatnya itu wah enak sekali nih gitu ya Bu. Oke, kira-kira nih Bu ada yang ingin disampaikan lagi? Sadam lah kalau mau, sadam sampai. Udah enggak? Udah clear ya? Nggak ada lagi pesan-pesannya? Udah itu aja, jangan aneh-aneh pesannya sama Ibu ya. Tapi kalau ngomongin tentang Sadam ini ya, maksudnya masih berumur 15 tahun tapi juga sudah menolong orang tuanya dan juga soleh. Dia umur 9 tahun dia udah jualan dulu waktu tinggal di Medan tuh, jualan keliling dia tuh naik sepeda. Nasi lemak. Masakan Ibu? Iya, dia keliling. Naik sepeda keliling kampung jualan. Oke, berarti memang dari umur 9 tahun ya sampai sekarang, kalau bisa sampai nanti ya Sadam, sampai bisa merawat ibu, menjaga ibu sampai besar nanti. Baiklah pemirsa ya, sangat menginspirasi untuk cerita kali ini langsung dari Ibu Uwi selaku pemilik catering rumahan. Semoga cerita dan perbincangan kita tadi bisa menginspirasi pemirsa yang ada di rumah. Dan kini saatnya saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.